Dah lu yang buka gantian. Kembali lagi di duet maut, bukan di Gidau, lain lagi anjing. Emang udah lu upload? Belum. Duet maut. Ya, balik lagi. Dia ganti baju gua enggak. Astagfirullahaladzim. Istighfar versus everybody. Salah, istighfar everybody ya. Istighfar everybody, bukan versus everybody ya. Nggak ada versusnya. Ini untuk mengingatkan orang kalau misalnya habis ngatain gitu kan. Goblok. Astagfirullah. Baca ini tuh langsung orang tuh dapat hidayah gitu kan. Supaya kalau di alam kuburnya kepalanya tidak ada paku-paku. Oh, gimana kalau misalnya yang habis ngatain orang bodoh kamu? Itu Coki Pardede. Nggak bisa istighfar ya. Tidak bisa. Dia nyebut Tuhan Yesus saja nggak mau. Kita ingin membahas sesuatu yang sebenarnya mungkin banyak yang tidak sadar ini rame, tapi juga ada yang sadar kalau ini rame. Dan kita akan membuat ini menjadi rame. Insya Allah. Kita akan membahas tentang motovlogger yang settingan. Yang konten-kontennya itu berupa setting-settingan. Bukan settingan ini ya, anak metal ya? Bukan. Anak metal. Ya ini setengah metal dong berarti dong. Kalau gini. Kan anak metal kan gini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Hei. Istighfar bro. Sadar. Khusus topik ini sebenarnya gue udah menghubungi teman kita yang bernama Gus Ali. Gue udah ngubungin dia, gue pengen dia jadi narasumber di episode hari ini, cuman dia tidak mau. Karena gue nggak bisa sebutin alasannya. Pokoknya dia tidak mau. Sebenarnya bukan nggak bisa disebutin juga, pokoknya garis besarnya dia merasa ini percuma kalau untuk dibahas. Tapi buat kami ini tidak percuma. Percumanya karena? Ya karena percuma, tidak akan ada perubahan kalau ini dibahas. Oh berarti dirasanya itu sama? Dia merasa kayak wah percuma dibahas, nggak bakal ada yang berubah. Ini sama berarti apa ya? Merasa percumanya itu kayak ngomong gitu, misalnya nih kan, lu kenapa jadi koin, jadi kayak yang lain gitu loh, kenapa koin 200 perak, kenapa nggak gope? Ya nggak akan ada gunanya, karena tidak mendengarkan, tidak akan berubah jadi gope juga. Analogi orang tua begini memang. Ya kami menghargai keputusan beliau, anjing beliau. Beliau siap, udah kayak tua, kalau ini dipanggil beliau nggak apa-apa ini. Nah, pokoknya kita akan membahas motovlogger yang setting-settingan. Buat kalian yang belum tahu kayak gimana sih motovlogger setting-settingan. Nah, sekarang ini banyak bermunculan motovlogger yang kebanyakan sih sebenarnya nggak peduli gua. Yang kebanyakan itu sebenarnya masih baru. Ada juga yang udah lama. Guru ahli roh. Ini sarung tangan apa sih kok lucu? Sarung tangan. Kayak sarung tangan masak. Sarung tangan winter. Kenapa gua jadi ikut sarung tangan winter? Jadi di Sevel. Sevel? Iya, Sevel. Ada, tapi nggak di Sevel sini anjing. Sevel Jepang. Ya pokoknya banyak motovlogger yang rata-rata baru itu mereka membuat konten settingan supaya tujuannya itu untuk gampang naik. Ratingnya itu gampang naik. Supaya cepat mendapatkan average views, watch time, segala macem gitu-gitulah. Intinya mengandalkan drama sih, termasuk drama juga. Membuat drama. Alat tai kucing drama. Jadi gitu, banyak yang mantai, salah satunya tuh yang bikin ini loh, lu tahu nggak sih yang ribut di jalan, yang lagi riding santai, tiba-tiba ada orang lewat geber-geber disamperin ngajakin berantem. Tak pernah lihat nggak lu kayak video-video kayak gitu? Enggak. Emang Instagram aja nggak pernah aktif ya? Saya kan nontonnya kan yang positif, yang membangun. Dia kelamaan di grup WhatsApp. Enggak, grup WhatsApp keluarga. Gue itu nonton yang sebagai bapak-bapak yang benar. Bermanfaat, ada faedahnya, membangun mau secara harafiah maupun secara frasa. Membangun mobil, motor dibangun, ada faedahnya. Saya belajar DIY gara-gara itu. Anda nontonnya yang tidak berfaedah. Bukan masalah nonton, manusia Indonesia gue lagi scrolling, tiba-tiba ngeliat gitu loh. Gue lagi scrolling Instagram, di explore, tiba-tiba muncul video itu. Ini berarti bukan ini, masa gue harus ngeluarin HP bangsa. Muncul di explore, ini berarti Mark Zuckerberg. Tanggung jawab ini. Explore-nya kenapa jadi begitu? Algoritmanya perbaiki. Salahnya Mark Zuckerberg. Jangan, dia dengerin kita dari HP ini. Memang dia mengerti bahasa manusia. Dia kan kadal. Terus ada lagi
motovlogger yang nyeting kayak boncengin cewek. Emang kenapa kalau boncengin cewek? Ya masalahnya boncengin ceweknya itu cewek. Sim. Iya tahu, udah mulai basi anjing sim. Nggak apa-apa. Last Sucks masih Udah mulai dead meme anjing. Last Sucks masih mengeksploitasi itu. Apalagi sejak kemunculan kembalinya Belle Delphine. Iya anjing. Jangan dicari siapa Belle Delphine, jangan. Jangan. Apalagi nanti yang muncul Delphine PG. Orangnya udah nggak ada anjing. Innalillahi. Bukan nggak ada itu. Udah nggak pernah muncul. Oh, sudah tidak muncul ke permukaan. Tidak pernah lagi. muncul, tidak pernah muncul. Sudah ke kehilangan relevansi. kemana? Delvin PG. Endorse kami. Ya jadi begitulah banyak yang settingan. Jadi settingan boncengin cewek, terus kayak nggak tahu pura-pura atau apa ya, jemput cewek yang ceritanya dia tidak kenal, dibonceng, terus diajakin ngobrol sepanjang perjalanan segala macem. Ngobrolnya juga kadang menjurus kepada hal yang berbau tidak friendly kepada advertiser. Oh, jadi contoh kayak gitar ku petik, Bass bass ku ku betot. Hai nona cantik, Mari naik. bass ku betot, cuy. Tidak advertiser friendly. Ini yang versi advertiser friendly-nya ya bass ku betot lagi. Kembali ke pembahasan yang sehat. Sebelum gua katain bapak-bapak lagi. Pembahasan yang sehat. Jadi ya menurut Bapak Umar sebagai tertua di sini, bagaimana? Bagaimana? Gimana ya? Orang-orang yang bikin motovlog yang ya Gue sih udah dengerin pendapatnya si Ali ya. ya Gue sampai di titik tertentu gue setuju. Gitu kan, dimana ya dia menyatakan kalau motovlog itu memang settingan. Sampai ke titik tertentu ya. sampai ke titik tertentu karena settingan sehat. Settingan yang sehat. Misalnya kayak skrip, lu nulis skrip, lu mau ngebahas topik sesuatu supaya lu nggak ngelantur kayak video Kayak ini. karena kita tidak pernah punya strip. Kita tidak punya skrip, kita cuma kayak kita mau bahas apa, bahas ini. Ya udah, Ayo. langsung di shoot ngelantur tanpa ada skrip, makanya videonya panjang terus. Iya, tidak pernah pendek. Nah, ini supaya nggak ngelantur, dikasih batasan-batasannya, bahas apa aja, poin-poinnya, gitu kan? Itu dalam satu hal ya, dalam artian tertentu itu sebuah nyeting. settingan. Sebuah settingan itu nyeting, gitu kan? Terutama apalagi video-video yang disponsori. Iya. Ada kerjasama. This video is brought to you by. Itu kan pasti pakai skrip. Pasti pakai skrip. Nggak mungkin tidak. Tidak mungkin. Apalagi juga sponsor pasti ada guideline tertentu di mana lu nggak boleh ngelakuin ini, lu nggak boleh ngelakuin itu. Lu review motor ini yang positifnya saja, yang negatifnya tidak perlu disebut. Iya, untuk merealisasikan itu kita membuat skrip. Iya. Dan itu adalah sebuah settingan sebenarnya. Iya. Ya kan? Karena kalau tidak ada skrip itu akan menjadi kacau balau seperti Duet Maut. Video panjang sekali, banyak Lebih ngelanturnya. banyak ngelanturnya. Lebih banyak 80%-nya ngelantur. Iya, pembahasannya cuma sedikit. Ini kalau misalnya gua rapiin, gua cut. Paling videonya cuma 5 menit kita tiap ngupload anjing. Sekedar kalian tahu. Jadi biasanya rata-rata video Duet Maut itu panjangnya sekitar 20 menitan. 20 menitan. Syutingnya itu 40 menit. 40 menit lebih Syutingnya kadang. 40 menit. Sampai baterai kamera habis berkali-kali. Iya. Tapi itu sudah diproses, banyak dipotong karena memang banyak ngelantur yang kelewatan. Jadi jadilah 20 menit. Iya. Banyak yang bilang itu kepanjangan. Tapi kami tidak peduli. Tidak peduli. Tidak peduli. Ya gitu, banyak yang bilang kepanjangan emang. Ya, That's what she nggak said. banyak, bukan That's what she said. tidak kepada Jaipur tapi. Jangan deh. Kalian mungkin bertanya-tanya siapa Jaipur? ada di Gidau. Tonton di Gidau. Makanya diedit, bangsat. Joko sedang nyoba. Ya di Uber Menyelamatkan. dong, di Uber. Kasiannya kan ini dia Apa? Kroco mumet. Melantur lagi. Melantur lagi. Nah, balik lagi. Gini aja terus. Anjing. Tadi tuh kita mau bahas apa sih? Oh, motovlog settingan. Settingan. Jadi kurang lebih settingan itu yang rata-rata terjadi dari dulu ya, dari zaman-zaman old school ya. Sudah pasti ada. Sudah ada. Bahkan dasarnya memang kayak gitu. motovlogger pertama di dunia, OG motovlogger. Kalau kalian tidak tahu, kalian kurang tua. Sombong banget yang tua anjing. Naik. Nah, dia juga punya skrip. Pasti sih. Iya, lu tau namanya M13 nggak? Yang orang Pernah dengar?
orang Amerika apa orang Kanada, gue lupa. Oke, orang dari Amerika Utara dan dia tinggal di Taiwan. Dan dia sebagian besar videonya itu pakai skuter. Kayaknya Skuter pernah 2 tak. nonton. Pakai zip ya? Enggak zip, Cuk. Apa? Semua Ya, Maglev. moped-moped Cina itulah. Oh, Cina. Dan kadang motornya dia, gue lupa motor utamanya dia apa, ER6 atau apa gitu, gue lupa. Ya, tapi dia lebih sering pakai skuter ya, pakai mopednya itu karena ya di Taiwan lebih enak pakai motor kecil. Saya sebenarnya sama kayak di Indonesia juga. Kenapa nih si Doi? Dia juga nge-script. Dari awal kelahiran motovlogging itu ya ada skripnya, ada settingannya. Walaupun sebenarnya di motovlog itu gimana ya, kita riding sambil ngomong, ngevlog. Walaupun ada hal-hal lain yang bikin Ya itu kan sebuah bonus. Di luar Tapi skripnya tetap ada. Lu mau bahas apa, poin-poinnya segala macam. garis besarnya ada. Jadi di situ gue setuju dengan Gus Ali. Dimana motovlogging itu pasti ada settingannya. Tapi yang gue tidak setujui adalah kenapa dibahasnya sampai situ saja. Kenapa tidak dilanjutkan? Kenapa tidak membahas yang Lebih dalam lagi. bukan yang lebih dalam lagi? Apa Ya? tuh? Yang orang maksud beneran tentang settingan. Oh, I see ya. Ketika orang ngomong settingan, bukan settingan dalam artian skrip, tapi settingan yang lain. Settingan karbunya. Settingan yang dimaksud tuh bagaimana? Gue sih nggak terlalu up to date. Jadi coba dijelaskan. Jadi Tidak settingan gantian ngomong juga bangsa. gimana ya? Lu membuat sebuah scene bohong, dimana di situ lu akan membuat sebuah kejadian, gitu loh. Ini gue ngomonginnya soal berantem di jalan dulu ya. Jadi lu membuat kayak kelihatan lu berantem sama seseorang di jalan. Jadi kayak mirip-mirip kayak gold digger sih, cuma ini berantem. Kalau gold digger kan ada yang berantem, ada yang rekayasa kan. Tapi rata-rata ya rekayasa kan. Nah ini rekayasa tapi dalam bentuk berantem. Banyak motovlog sekarang yang gua nggak tahu Berarti mukul lagi namanya yang, siapa. Yang nggak kena beneran. Yang pukul-pukulan itu gua hampir nggak pernah ngeliat yang pukul-pukul, cuma jadi adu bacot doang Oh, adu bacot di jalan. Jadi sebenarnya Ayo, dia ayo berantem. pukul sini gitu. Jadi pukul. Gitu kan biasanya orang kalau emosi kan. Sini pukul ini. Jadi kayak, sebenarnya dia tuh berantem sama temennya sendiri. kayak bokep dong. Pek 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 pek. Misalkan gitu. Pek 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 pek. Gitu gini loh. Saya malu sama baju saya, Pak. Bajunya tidak mendukung ini, Pak, kalau ngomongin begitu, Pak. Mohon maaf ya. Istighfar saya nih. Mohon maaf nih. Ya, seperti itulah yang terjadi. Jadi mereka melakukan ini atas dasar supaya ini kelihatan banget, kita nggak usah nanya sama orangnya, kelihatan banget kalau mereka ingin mendapatkan views yang banyak. Views yang banyak artinya adalah duit yang banyak. Jadi yang mereka incar adalah uang. Uang. Dia tidak mau sama klan lain, berarti dia maunya Wang aja berarti. Dia tidak mau dengan Tan, dia tidak mau dengan Li. Dia maunya Wang, spesifik. Nah, sisir banyak kutunya anjing. Gus Ali juga sempet ngomong kalau motovlog yang bukan motovlog, kalau lu mencari uang di YouTube ya akan terjadilah hal-hal seperti ini. Yang bukan mencari uang, bukan maksudnya seperti itu, tapi tujuan lu bener-bener hanya untuk uang. Lu bikin akun YouTube, lu bikin konten, lu broadcast yourself hanya karena lu mencari uang. Budak AdSense. Budak AdSense, bener. Jadinya ya seperti ini. Lu akan melakukan apapun sampai ya lu menerima hujatan yang banyak, lu menerima nama lu jadi jelek segala macem hanya demi uang. Bahkan kadang sampai ada yang senang. Wah, banyak hujatan, banyak yang komen, ratingnya semakin banyak uang yang datang. Susan, kenapa yang seperti ini dianggap aman? Saya yang hanya mengumpat dianggap tidak aman. Dolar kuning. Ini yang mengeksploitasi wanita dianggap aman. Mempraktekkan kekerasan Iya, dianggap ayo, aman. Teman-teman feminis. Kejar. Loh iya dong, ini objectifying perempuan loh. Iya, sama kalau tadi kan kita bahas soal berantem di jalan. Sama juga sama yang apa tadi? Objektif perempuan. Objectifying perempuan. Objectifying perempuan. Iya. Ya kan kayak ya boncengin perempuan atau nemu cewek digodain, diajakin boncengan segala Nemu macam. cewek tete gede. Iya. Itu misalnya.
Contoh. Contoh. Kan contoh. Iya. Mungkin kalian kalau misalnya cukup bodoh untuk menerima itu adalah konten beneran, itu bukan beneran. Anda bodoh. Itu temennya dia, atau mungkin orang tidak kenal yang dia bayar supaya mau diajak bikin konten. Ini objectifying perempuan. Iya. Menjadikan perempuan objek. Itu- Walaupun dibayar, walaupun dengan dengan izin, dengan mereka bersedia, tetap ini objectifying perempuan. Hasilnya akan sangat Menggunakan perempuan buruk untuk bagi memancing penonton. penonton berusia 12 tahun yang sangean. Baru belajar coli. Menonton beginian. Belum kenal Lu VPN. ada baju ukuran gua nggak? Kenapa emang? Gua mau ganti baju. Tapi ini konteksnya begitu. Iya, Ya kan untuk begitu. mengincar orang-orang yang segapung. Karena kita semua tahu ya kan banyak viewers motovlogger itu memang yang masih 12 tahun. 12 tahun ke atas gitu. Belum 17 tahun malah Iya, banyak juga. belum berKTP. Belum ber-KTP. Baru paling banter punya Atau udah bikin kartu KTP pelajar. tapi belum jadi KTP-nya. Paling banter punya kartu pelajar. Gitu kan, atau kartu anak Kalau sehat. ditilang nyerahinnya kartu pelajar iya. Gue lupa tadi ngomong apa nih, gara-gara ngelantur bangsat. Lalu yang lantur anjing. Lu yang ngelantur. Nah, gue cuma istighfar doang. Lu ngomongin baju jadi lupa nih gue anjing. Ini objectifying perempuan. Walaupun mereka bersedia, cuman ini menjadikan perempuan objek. Objek. Heeh. Itu kan objek untuk dapetin view dari bocah-bocah yang baru kenal coli. Feminis, Feminis. kejar. Endorse kami. Wah, Wah. ini objectifying perempuan. Laporkan ke Susan Wojcicki. Tolong kuningkan. Kuningan. Enggak, kita tidak mau mengambil rezeki orang. Tapi tolong ditegur. Ditegur. Tangannya sampai putih kena lampu kan anjing. Tapi kan begitu. Overexposure tangannya anjing. Wah iya. Seperti tangan hantu. Tapi tidak dibungkus. Jadi aman. Aman dari gilang. Jadi ya, apakah menurut kita berdua itu adalah sesuatu yang salah? Konten yang salah? Tidak salah. Kalau objektif. Tapi tidak benar juga. Itu ada di area abu-abu. Kuning. Enggak, area abu-abu dalam hal ini. Maksud gua kayak gini. Ada yang menurut gua bener, ada yang menurut gua salah. Contohnya? Bener misalnya kayak untuk lo bikin skrip untuk nyeting dalam bentuk Loh. apapun. Enggak, sebentar. Netting sampai dalam bentuk tertentu itu benar, ya dong. Ya. Karena ya supaya dalam membuat video itu lo teratur, lo nggak Tidak melantur seperti kami. iya, nggak membleber. Video Anda tidak 20 menit. Iya, tidak jelembret. Tidak Video. jelembret. Yang gue tidak setujui adalah ketika satu misalnya pura-pura berantem ya, selalu mau pura-pura berantem, mau berantem beneran, gue nggak ngurusin. Ketika lo objectifying perempuan, itu gue tidak setuju, sangat tidak setuju gue. Apalagi dengan tujuan ngincar view, ngincar uang. Apalagi ketika lo bermain YouTube, tujuan utama lo adalah uang, mengejar uang, gitu kan. Ya silahkan lo mau mengincar karir sebagai seorang YouTuber atau apa. Cuman ketika lo memulai dari nol, benar-benar tujuan lo adalah uang atau fame atau kemem, gitu kan. Tujuan lo hanya itu doang. Nilai lo apa? Lagian juga apa yang bisa dinikmati sih kalau misalnya lu bikin konten, lu tidak bisa menikmati prosesnya, lu cuma ngejar uangnya doang. Ya kan, lu tidak bisa menikmati rasanya segala macam editing lu kayak gimana, lu bikin sedemikian rupa seseru mungkin, itu seru loh. Kalau buat gue tuh sangat seru sekali. Atau Lu akan merasakan wah, gua kekejar waktu gini ini jadi merasa kayak kerja beneran gitu, kerja yang berat ya, demi uang datang kayak gitu loh. atau ketika punya pacar yang manapun, salah satu dari mereka mereka punya pacar, ketemu sama orang tuanya, ditanya, pekerjaan kamu apa? Saya bermain YouTube, om. Oh, nggak apa-apa, bagus, modern, ini tahun 2020. Kamu konten macam apa yang kamu buat? Sulit untuk dijelaskan. Biasanya orang tua tidak nanya itu dulu. Kamu bikin video macam apa? Enggak, bukan gitu. Bukan nanya videonya apa. Apa? Akun YouTube kamu apa? Hah, Ah.
Mati kamu. Tidak ada lagi kamu bermain dengan anak saya. Pergi kamu. Saya tidak peduli kamu naik apa. Gitu kan? Mau kamu naik Supra X, mau naik Supra GR, tidak peduli. Itu objektifin perempuan gitu kan. Dan Sebenarnya gue juga nggak setuju kalau mereka yang bikin konten kekerasan di jalan raya. oh iya. Bikin ala-ala berantem segala macam kayak gitu. Gue juga nggak setuju. Mempromosikan kekerasan. Iya, sebenarnya ini orang-orang yang sangat pintar karena dia itu sadar kalau penonton Indonesia itu sangat suka sekali dengan konten-konten seperti ini. Kecelakaan, berantem, drama, kayak gitu-gitu. Orang Indonesia itu sangat suka sekali. Dia sadar akan pasar ini gitu loh. Dia bisa apa ya istilahnya? Pintar membaca pasar. Ya, Mengikuti kemauan pasar. mengikuti Keinginan kemauan pasar. Ini adalah sesuatu yang pintar gitu loh. Tapi ya lu ngikutin pasar yang udah ada, tapi pasar itu adalah pasar yang jelek istilahnya. Misalnya ada di daerah lingkungan lu itu lingkungan katakanlah pada para pemakai narkoba. Gitu, dan lu melihat pasar ini, wah di sini banyak pemakai narkoba. Gue juga ikut memasarkan narkoba walaupun gue sendiri tidak memakai. Contohnya seperti itulah. Kayak gitulah. Ini nggak sehat, pasar yang tidak sehat, dan kenapa lu ikutin? Kalau misalnya kita bisa kurangi lagi orang-orang yang suka seperti ini, itu akan lebih baik. Gitu kan? Tidak ada lagi, kalau misalnya tidak ada lagi yang nonton konten-konten seperti ini, orang yang membuat konten seperti ini itu juga tidak akan ada lagi. Gitu loh. Jadi buat kalian bocil-bocil yang naik beat, masih pakai baju sekolah, udah keluyuran ke penjara batin, jangan tonton konten seperti ini. Seperti duet Mawut. Bukan, anjing. Konten-konten yang bisa dibilang sampah-sampah kayak gini lah. Gitu loh. Karena kalau misalnya semakin banyak yang nonton, itu akan semakin ramai. Kita bukannya iri. Kita bukannya merasa, oh kita kalah views. Kita tidak iri. Kami prihatin, kami berdua ini adalah orang-orang yang melawan arus. Kita melawan arus. Kita ikan salmon yang ingin bertelur. Naik ke gunung. Padahal ikan laut, tapi berenang di air tawar. Naik ke gunung, ke hulu, supaya bisa bertelur. Ya. Lalu dimakan beruang. Kasihan banget hidupnya salmon, anjing. Dan ini kita bukan omongan iri. Kita tidak iri. Tidak iri. Kita hanya dipenuhi hasad. Bukan. Enggak. Guyon. Enggak, kita bukan iri apa. Malah lebih ke amit-amit jadi kayak gitu, anjing. Iya. Amit-amit, sumpah gua nggak mau anjir jadi bikin pembuat konten kayak gitu. Sumpah gua akan merasa sangat jijik sama diri gua sendiri. Serius. Cuman gini, ada satu poin. Itu adalah hal yang gue dapatkan dari nontonin Felix Schellberg. PewDiePie. Dia itu pernah bilang ketika lo bermain YouTube, kenapa lo harus memulai dengan uang sebagai target tuh? Lo fokus mengejar uang, mengejar AdSense. Kenapa nggak lo fokusin diri lo, channel lo, konten-konten lo untuk membangun sebuah komunitas yang baik, komunitas yang sehat, komunitas yang lu saling kenal, gitu kan? Lu sebagai content creator itu kenal dengan audiens kalian, dan audiens kalian kenal baik dengan kalian, bukan cuma ngincar anak 12 tahun sangean yang kebelet coli tapi tidak kenal VPN, gitu kan? Untuk nonton, tidak kenal dengan Anda dan Anda pun tidak kenal dengan mereka. Anda, anak-anak kecil yang masih berumur sekian, Anda hanya angka buat mereka. Anda hanya dianggap sebagai views. Tidak lebih. Dan nggak ada ikatan antar komunitasnya itu. Tidak ada. Jadi si content creator ini tidak membangun community. Tidak membangun community, hanya membangun angka, membangun view, membangun subscription, hanya membangun average watch time, bla 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 bla. Dengan mengharapkan hasil goalnya itu uang dari AdSense. Kenapa tidak difokuskan untuk membangun komunitas itu yang kalian saling kenal, kalian punya ikatan tertentu, dan kalian menganggap uang itu hanya sebagai insentif, bonus dari apa yang kalian lakukan, bonus dari apa yang kalian lakukan itu. Kayak kalian melakukan sesuatu yang baik dan kalian dapatkan insentif dari situ karena kerja keras kalian, karena hal baik yang kalian lakukan itu reward untuk kalian. Dan ketika itu terjadi, lu udah earn uang itu. Iya. Ini yang dilakukan oleh rata-rata YouTuber yang benar. Seperti PewDiePie, Felix Schellberg, Jacksepticeye. Siapa namanya?
Sean McLaughlin. Sean McLaughlin. Yang Indonesia pun, yang tadi kita plug aja lah, Gus Ali. Gus Ali juga sudah membangun community-nya dengan baik, kalau menurut gua. Dan dia mendapatkan apa yang hasil dari membangun community itu. Iya. Apa? AdSense secara tidak langsung. Gitu loh. Jadi dengan lu punya community yang besar, yang lu bangun sendiri, walaupun ya nggak usah besar lah, lu udah membangun community aja, lu udah istilahnya udah punya pasukan gitu loh, yang bisa yang setia menonton lu juga. Ini konsekuensinya ya kalau misalnya lu tidak membangun community yang bagus di channel lu sendiri. Konsekuensinya kalau lu membuat konten yang lain daripada konten yang biasanya lu bikin, dalam Hilang hal ini, view Anda. iya, dalam hal ini kekerasan atau objectifying perempuan. Kalau lu tidak upload itu, misalnya lu upload apa review barang atau unboxing barang atau segala macam lah yang di luar konten itu, views lu bakal turun. Atau ketika suatu saat nanti Susan Wojcicki memutuskan untuk ini tidak benar. Ini tidak benar. Dia sadar kalau ini merusak. tidak boleh dilakukan di YouTube lagi. Hilangkan, larang. Ini di luar guideline kita. Pahit-pahitnya channel lu bisa di-ban. Bisa di-ban. Itu paling jeleknya. Paling jeleknya. Paling mudahnya Anda nggak akan dapetin AdSense. Lalu Anda mendapatkan Apa? Anda tidak dapat AdSense. Kalau Anda tidak menikmati proses dari mendapatkan AdSense itu, Anda pasti akan berhenti. Anda dapat view-nya doang tapi nggak dapat AdSense-nya. Anda mencoba untuk yang bisa dimonetize, yang bisa dapat dolar hijau, gitu kan? Lakuin konten yang lain, penontonnya tidak mau. Tidak mau. Anda tidak membuat ikatan. Tapi kalau jujur-jujuran ya, kalau misalnya masalah kayak gitu tadi, kalau soal AdSense, kalau boleh jujur-jujuran, gua punya channel ini bulan ini, gua itu cuman mendapatkan di bawah $20. Jujur aja. Gua kemarin setelah gua 2 bulan tidak upload, gua mendapatkan pendapatan gua sebulan ini tuh di bawah $20. Kalau gua bener-bener hanya mengejar uang dari YouTube, gua udah berhenti, bro. Udah males, wah gila ini mau naik lagi susah nih pasti nih, gue pasti bakal mikir kayak gitu. Tapi karena gue punya community walaupun tidak besar, gue juga menikmati proses dari membuat konten video kayak gini atau konten video yang lain yang ada di channel ini, gue menikmati itu semua, gue masih bisa enjoy buat membuat video. Tapi kalau misalnya gue hanya mengejar uang, wah gue pasti udah down duluan. Dan lo nggak akan ada istirahatnya juga. Gue jujur aja, gue kalau bikin di video di konten ini di channel ini tuh semau gue sih sebenarnya, nggak ada maksudnya nggak ada wah harus upload setiap hari, harus ada konten setiap hari, enggak. Begitu ada yang ada di pikiran gue, ya udah gue jadiin konten. Gitu, gue jadi ngomong kayak Gus Ali anjing. Dan sekali lagi minta tolong istighfar. Iya. Yang bikin baju siapa sih? Gue nggak tahu anjing. Kan label di belakang, anjing nggak di depan. Iya, udah lantar aja. Episode selanjutnya kalau gue bikin kalau gue pakai baju ini lagi, gue minta endorse. Istighfar, endorse kami. Susan Wojcicki, Endorse kami. istighfar. Anda harus sadar. Objectifying women is no better than profanity. Satu video lagi yang akan di take down. Tapi yang episode yang ada kita ngomongin Susan Wojcicki aman. Tadinya tidak ada iklan. Saya komen video ini tidak ada iklannya. Susan langsung ada iklan. Terima kasih Susan. Sebuah keajaiban. Susan sudah menotis kita. Iya. Senpai sudah notice kita. Ini hanya opini kami. Ingat, ini opini. Jadi kalau kalian punya opini kalian sendiri, silahkan taruh di kolom komentar. Kalau kalian punya opini atas opini kami, silahkan juga kalian taruh di kolom komentar. Tapi kalau kalian punya opini atas opini kami, atas opini orang lain, silahkan kalian simpan sendiri, karena opini itu seperti lubang pantat. Semua orang punya satu dan tidak bisa dipertemukan. Pintu darurat berasa ada dua di belakang. Ini pramugari ya? Pramugari. Kenapa ngomongnya harus seperti itu? Ladies and gentlemen, apakah di training secara spesifik diajarin ngomongnya harus annoying seperti itu? Tidak bisa didengar. SOP-nya begitu. Tapi kenapa?